dalam Lokotonis Desa, kita ke struktur pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa yang pertama dari kepala desa turun ke pelaksanaan teknis, dan pelaksanaan teknis ada sekretaris dan ada kepala urusan. Dan di bawah kepala desa ada juga pelaksanaan kewilayahan, yaitu kepala dusun. Di samping kepala desa ada BPD. Adapun kewenangan dan penugasan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan dan penugasan desa meliputi bidang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa, kedua pelaksanaan pembangunan desa, ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keempat pemberdayaan masyarakat desa. Adapun hak pemerintahan desa, pertama, paling tidak memerintahkan desa mendapatkan dana sebagai pendapatan desa berupa 1. Pendapatan asli desa, 2. Alokasi dana APBN dalam rangka mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan yang besarnya 10% dari dan di luar dana transfer daerah atau on top secara bertahap. Ketiga, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah atau daerah kabupaten kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Keempat, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota yang besarnya paling sedikit 10% setelah dikurangi DAK atau yang disebut alokasi dana desa. Yang kelima, bantuan keuangan dari APBD desa provinsi dan APBD kabupaten kota. Keenam, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Yang ketujuh, lain-lain pendapatan desa yang sah. Adapun penggunaan dana desa. Sesuai dengan ketentuan pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan pemerintahan desa digunakan untuk yang pertama, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, kedua, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, ketiga, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, yang keempat, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan yang kelima, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Adapun pengelolaan keuangan desa. Pertama, pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa. Pertama, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun aliran keuangan. Pertama, dari pusat atau Kemenkeu ke kabupaten kota, dan dana desanya terdapat RKUD, yaitu ke rekening kas desa 7 hari setelah diterima RKUD. Tahap 1 40% bulan April, syaratnya per des APBD desa. Tahap 2 40% bulan Agustus, syarat tidak ada. Tahap ketiga 20% bulan November, syarat tidak ada. Dan adapun dari kabupaten ke kota dapat bagi ADD atau ADD bagi hasil pajak atau RED dan BEN keuangan. Dapat pencairan sesuai Perkada atau Peraturan Pemerintah Pasal 43/2014. Dan dari kabupaten kota ke desa. Adapun singkatan LPP desa tersebut laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, pun LPJ atau laporan pertanggungjawaban, adapun RKUD atau rekening kas umum daerah. Adapun pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa terdapat pertama, sekretaris desa, yaitu koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kedua, kepala seksi, yaitu unsur dari pelaksanaan teknis sesuai dengan bidangnya. Ketiga, bendahara atau unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata usahakan keuangan desa. Maupun pelaksanaan keuangan desa yang pertama dari Kades sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa ke PTPKD dan PTPKD ke Sekdes, yaitu di koordinator, di bawah koordinator ada staf urusan atau bendahara. Adapun peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014, pasal 103 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun berjalan, sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Adapun peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Pertama, pada pasal 107 ayat 1 dinyatakan bahwa kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan. Ini berarti perlunya standarisasi kode ring barang dan mekanisme pengelolaan asetnya. Sehubungan dengan pengelolaan aset ini, maka berdasarkan pasal 111 ayat 2 dinyatakan bahwa kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Perlu dibuatkan mekanisme penyerahannya dan penghapusannya dari daftar aset kabupaten atau kota yang bersangkutan. Adapun peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014. Saat ini sedang dibahas usulan revisi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 terkait dengan perubahan mekanisme cara perhitungan alokasi dana desa yang berasal dari APBN serta pembuatan peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Adapun peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, itu pertama, asas pengelolaan keuangan desa, yang kedua kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang ketiga APB desa atau pendapatan belanja desa, pembiayaan desa, yang keempat pengelolaan atau perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan yang kelima ada pembinaan dan pengawasan. Adapun penatausahaan, pertama dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, format rancangan peraturan desa tentang APB desa. Kedua, format anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Ketiga, format rencana anggaran biaya atau RAB. Yang keempat, format surat permintaan pembayaran atau SPP. Kelima, format pernyataan tanggung jawab belanja. Yang keenam, format laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester pertama. 7. Format laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester akhir tahun. 8. Format rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. 8. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. 9. Format laporan kekayaan milik desa sampai dengan 31 Desember. Dan yang ke-9, format laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Adapun penatausahaan yang lain yaitu pertama, buku-buku yang dikelola oleh bendahara dan pelaksana kegiatan, diantaranya 1. Buku kas pembantu kegiatan, 2. Buku kas umum, 3. Buku kas pembantu pajak, 4. Buku bank desa. Kedua, diharapkannya pengerjaannya mudah dan mungkin dilaksanakan secara manual. Adapun pelaporannya, pertama, apa saja laporan yang harus dibuat? Pertama, laporan realisasi pelaksanaan APB desa atau semester pertama dan semester akhir tahun. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa atau pendapatan belanja dan pembiayaan. Ketiga, laporan kekayaan milik desa. Yang keempat, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Yang kelima, laporan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014. Yang keenam, laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya, laporan dibuat memenuhi prinsip general purpose. Dan yang apa yang harus membuat laporan kinerja sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014. Pertama, adapun pertanggungjawabannya. Pertama, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa atau dilampiri pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah atau pemerintah daerah yang dilaksanakan pemerintah desa disampaikan kepada bupati atau wali kota. 2. Siapa mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Dan yang ketiga, apa memerlukan adanya audit dari pihak tertentu sebelum disahkan atau dipertanggungjawabkan kepada BPD. Dan yang keempat, apa ada opini atau semacam pernyataan yang diberikan. Adapun pertanggungjawaban yang pertama, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Alur pelaporan dan pertanggungjawabannya. Pertama, dari desa ada laporan real APB desa semesteran, itu LPP desa tahunan. Ke kabupaten atau kota terdapat laporan real APB desa semesteran, LPP desa tahunan. Kedua, dari desa yaitu LPJ real APB desa tahunan. Ke kabupaten atau kota yaitu LPJ real APB desa tahunan. 4. Dari desa laporan KMD tahunan. Ke kabupaten atau kota terdapat laporan KMD tahunan. Dalam peraturan pemerintah 43/2015 Permendagri 113/2015. Pun dari desa laporan real penggunaan dana desa
ke kabupaten atau kota di koordinasi camat dan tahun peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 ke kabupaten atau kota menjadi kompilasi laporan real penggunaan dana desa. Dan dari kompilasi laporan real penggunaan dana desa jadi tembusan ke kompilasi laporan penggunaan dana desa ke kompilasi laporan real penggunaan dana desa. Tujuannya untuk Kementerian Keuangan, tembusannya menteri yang menangani desa, menteri teknis dan atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Itu singkatan LPPD atau laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, singkatan LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Adapun titik kritis pengelolaan keuangan desa. Pertama, dari tingkat pemerintahan, itu pemerintah pusat terdapat 1. Koordinasi kementerian atau Kemendagri dan KDPDTT, dan yang kedua ada ketentuan pelaksanaan. Dari pemerintah provinsi terdapat pengawasan dan pembinaan. Dari pemerintah kabupaten atau kota terdapat 1. Kebijakan perhitungan alokasi, yaitu dana desa, ADD, dan bagi hasil. Yang kedua SDM, kecamatan, INS, BPMPD, dan DPPKAD. Dan yang ketiga ada kebijakan BPJ desa. Dan pada pemerintah desa terdapat 1 SDM Kades, perangkat desa dan BPD. Yang kedua sarana dan prasarana desa. Dan yang ketiga kebijakan tingkat desa. Dan terdapat juga proses pengelolaan keuangan desa dari perencanaan RKP desa, yaitu keselarasan perencanaan tingkat partisipasi kualitas RKP desa. Kedua ada penganggaran, itu terdapat unifikasi dan integrasi penganggaran, harmonis Kades dan BPD, evaluasi APBD oleh kecamatan. Adapun pelaksanaan yaitu pengadaan atau B-J kewajiban perpajakan Kades per full. Adapun penatausahaan yaitu administrasi pembukuan, cara peng-SPJ-an, pencatatan kekayaan desa, konsep bel modal dan bel barang. Adapun pelaporan dan pertanggungjawaban, pertama jumlah laporan yang harus dibuat tata cara pelaporan. Ya, ada juga pengawasannya yaitu efektivitas pengawasan, kesiapan aparat pengawasan. Belanja modal hanya bersih semen, batu, dan lain-lain. Upah tukang masuk ke belanja barang, nilai aset. Konsep belanja modal desa tidak sesuai dengan belanja modal Pemda atau nilai perolehan. Inspektorat Kabupaten hanya membuka menutup BKU saja atau SDM belum memadai, bersifat administratif, tidak substansi. Pun tantangan dan peluang. SDM yang kurang kompeten, yaitu peningkatan kompetensi para pengelola keuangan pemerintah desa, peluang bagi lulusan SMK atau PT, khususnya jurusan akuntansi untuk bekerja di pemerintahan desa. Yang kedua, kemudahan pengelolaan keuangan, yaitu pembuatan manual atau pedoman atau aplikasi pengelolaan keuangan desa atau sederhana dan mudah dimengerti. Adapun yang ketiga, kemudahan dalam mengakuntabilitaskan pengelolaan keuangan, itu asistensi atau bimbingan dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya atau penyusunan laporannya. Yang perlu menjadi perhatiannya, mengingat dana yang dikelola oleh pemerintahan desa cukup besar dan mengandung resiko. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka diperlukan 1. Adanya komitmen dari kepala desa untuk menggunakan dan mempertanggungjawabkannya dengan benar. Kedua, adanya institusi yang dapat mengawasi penggunaan dana desa secara efektif. Ketiga, terpenuhinya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang diperlukan. Kompetensi SDM pemerintahan desa. Adapun kompetensi SDM pemerintahan desa, yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana SDM yang dibutuhkan tersebut dapat dipenuhi, dan ini menimbulkan pertanyaan. Pertama, siapa yang merekrutnya? Kedua, bagaimana mekanisme rekrutmennya dan siapa yang menetapkan standar rekrutmen? Ketiga, apakah ada SDM di desa tersebut memenuhi kualifikasi yang diharapkan? Dan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM pemerintahan desa? Kemudahan dan pengelolaan keuangan. Pertama, mengingat bahwa dana yang dikelola oleh pemerintah desa cukup besar dan kemungkinan adanya keterbatasan SDM pengelolaan keuangannya, maka sebaiknya dibuatkan aplikasi pengelola keuangan yang sederhana beserta kelengkapannya atau kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Kedua, kemungkinan pengelolaan keuangan secara manual dan desa yang belum terlayani listrik. Harapannya tanggung jawab semua yang
Tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan untuk mendorong implementasi pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih.